Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul e-commerce. Langsung saja kepada pemateri pertama, Novia Natasha, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu Zalora. Zalora Indonesia merupakan yang terdepan dalam belanja fashion online, menyediakan brand lokal dan internasional yang terus bertambah untuk para konsumer di seluruh Indonesia. Zalora memiliki lebih dari 150.000 produk yang dapat memenuhi kebutuhan fashion, mulai dari rok hingga gaun, sepatu kets hingga sendal, pakaian olahraga hingga jam tangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu user interface Zalora dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Strive for Consistency. Menu pada aplikasi ini diletakkan pada navbar fixed top agar lebih terlihat oleh user karena posisinya berada di atas. Yang kedua yaitu Enable Frequent User to Use Shortcuts, yaitu Zalora menyediakan ikon jalan pintas yaitu wishlist agar user lebih mudah menemukan barang yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu Offer Informative Feedback, selalu memberikan feedback yang informatif untuk user. Yang keempat, desain dialog to yield closure. Poin ini termasuk dari bagian poin informative feedback. Tujuan dari poin ini adalah menyampaikan bahwa proses yang sedang dijalankan oleh pengguna sudah selesai. Yang kelima yaitu offer simple error handling. Poin ini adalah untuk memastikan agar user tidak melakukan kesalahan ketika menjalankan proses. Yang keenam yaitu permit easy reversal of action, mempermudah user untuk kembali ke halaman sebelumnya atau untuk membatalkan action, tombol back, dan option cancel menjadi solusi untuk poin ini. 6. Super internal locus of control. Poin ini menjadi hal yang sangat disukai oleh user karena sebagian besar user ingin diberi kebebasan untuk mengatur tampilan sendiri sesuai preferensi dari user itu sendiri. 7. Reduce short-term memory load. Poin ini terfokus pada bagaimana kita mendesain website yang tidak terlalu membebani ingatan user ketika menggunakan fitur yang ada di website kita. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas materi yang tadi dibacakan pemateri pertama. Langsung saja kepada materi kedua, atas nama Marlina dengan saya sendiri. Hal-hal krusial yang harus ada pada aplikasi Zalora saat ini melakukan konfirmasi pembayaran masih harus menggunakan sistem manual, sehingga memakan waktu yang agak lama dan juga memerlukan waktu beberapa jam. Jadi yang harus ada yaitu pembayaran otomatis pada aplikasi. Selain itu, tata letak menu yang pada sedikit membingungkan, membutuhkan koneksi yang kencang untuk menampilkan gambar produk secara keseluruhan. Kendala yang dihadapi pada masa pandemi corona lalu, kendala yang paling dampak yaitu pengiriman mengalami kehambatan dan pesanan yang makin meningkat, kurang dilirik oleh konsumen, penjualan yang kurang akurat. Oke, terima kasih. Lanjut saja kepada pemateri ketiga, Ahmad Naufal Jatsil, saya persilakan. Baiklah, materi yang ketiga yaitu solusi yang diberikan dalam menarik target pasar. Yang pertama, menambah 4 kategori belanja atau health and beauty, kids, luxury, home, dan memperluas jaringan untuk 2 kategori yang sudah ada, fashion dan sports. Yang kedua, aktif dalam kampanye pemasaran dengan tren terkini, terutama yang berhubungan dengan TikTok, influencer, dan media online lainnya, dan tetap mempertahankan sedikit kampanye offline. Yang ketiga, menambah fitur-fitur belanja bagi customer baik di versi desktop maupun aplikasi ponsel. Yang keempat, memberikan kemudahan pengiriman, hadiah, dan cashback bagi brand marketplace. Yang kelima, memberikan data dan prediksi penjualan yang lebih akurat melalui platform Trender.
perbandingan antara e-commerce lokal dan internasional. Jika melihat perbandingan antara jumlah penduduk Amerika, tentu lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini pun berpengaruh terhadap perkembangan e-commerce di kedua negara. Penduduk Amerika dimanjakan dengan adanya kemudahan dalam membuat, membangun, dan mengembangkan e-commerce. Contoh e-commerce Amerika seperti Amazon dan Yahoo Store. E-commerce Amerika sudah menyediakan situs berbelanja yang menarik dan lengkap dengan shopping cart. E-commerce Indonesia pun juga sudah memiliki sistem pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, dan juga di e-commerce kedua negara sudah menyediakan perhitungan otomatis untuk pengiriman serta pajak yang dikenakan oleh pembeli. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.